Impact Kids. Halo adik-adik, berjumpa kembali dengan Debbie di Impact Kids. Apa kabarnya adik-adik? Baik? Luar biasa? Yes. Itu yang selalu Ia harapkan ya. Kalau di antara adik-adik ada yang sedang sakit, berdoa supaya Tuhan Yesus yang menjamah menyembuhkan adik-adik supaya adik-adik juga bisa beraktivitas lagi seperti sedia kala. Nah, kita sudah memasuki tahun 2025 ya. Selamat tahun baru adik-adik semua. Semoga di tahun ini kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, kita terus semangat untuk baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini, Tuhan yang telah menyertai kami saat kami beristirahat tadi malam hingga pagi hari ini. Tuhan yang membangunkan kami, memberi kesegaran, kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, dan saat sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat kepada kami sehingga kami mengerti akan firman Tuhan dan juga kami bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari demi hari. Bersyukur buat setiap kami, bersyukur untuk kakak-kakak kami, untuk adik-adik kami, untuk mama papa kami, biar Tuhan juga yang sertai dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pernah nggak nih adik-adik sedang jalan dalam perjalanan pulang lalu melihat di sebelah situ ada pohon mangga yang buahnya sudah besar, sudah matang tuh kayaknya, enak tuh untuk dimakan. Atau di sebelah sana ada pohon rambutan. Kita bisa ambil buahnya, atau mungkin ada pohon buah-buahan yang lain yang adik senang, dan saat adik melihatnya, kayaknya pengen banget kita ngambil itu buah-buahannya. Tapi itu bukan milik kita, itu punya tetangga, mungkin juga punya orang lain yang kita tidak kenal, tapi kita menginginkannya. Lalu kita berpikir, kayaknya kalau diambil juga nih nggak ada orang nih di kiri dan kanan kita, nggak apa-apa kayaknya ya diambil. Benar nggak nih adik-adik? Boleh nggak kita kalau mengambil yang bukan milik kita? Tidak boleh ya, kita tidak boleh mengambil apa yang bukan milik kita. Walaupun kayaknya itu menarik sekali, tapi itu memang bukan milik kita. Dan dalam firman Tuhan juga dikatakan kita tidak boleh mencuri ya, tidak boleh mencuri, tidak boleh mengingini barang orang lain. Nah, Tuhan Yesus telah memberikan berkat kepada kita, memberikan apa yang kita perlukan. Jadi kita tidak boleh mengingini apa yang bukan menjadi haknya kita, bukan menjadi milik kita. Nah, kita mau baca ya dari firman Tuhan di Perjanjian Baru. 2 Timotius 2 ayat 22. Gampang ya ingatnya ya. 2 Timotius 2 ayat 22. Nah, di mana tuh kitab Timotius? Di Perjanjian Baru, agak di belakang ya. Coba adik-adik ambil Alkitabnya, kita mau sama-sama baca ya dari 2 Timotius 2 ayat 22. Nah, ini akan membacakan dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Jauhilah kesenangan-kesenangan orang muda, berusahalah untuk hidup menurut kemauan Allah, setia pada ajarannya, dan mengasihi sesama, serta mempunyai ketentraman hati. Hiduplah demikian bersama mereka yang berseru meminta pertolongan kepada Tuhan dengan hati yang murni. Nah, kalau kita lihat di ayat ini ya, disebutkan jauhilah kesenangan-kesenangan orang muda. Maksudnya apa sih? Ya, banyak sekali ya keinginan dari kita. Kalau tadi baru contohnya itu karena kita menginginkan buah dari pohon tetangga gitu ya. Mungkin juga ada hal lain. Kita melihat teman kita punya pensil baru, punya bolpen yang baru, yang bagus, dan kita nggak punya, kita pengen. Atau juga mungkin kita melihat, apalagi ada teman yang punya mainan robot-robotan terbaru. Atau mungkin kita menginginkan handphone yang terbaru karena supaya bisa bermain games dan juga melakukan lebih banyak hal dengan handphone yang baru. Tapi itu semua hanya kesenangan kita, hanya keinginan kita yang kita juga tidak perlukan.
dengan apa yang kita punya saat ini juga itu sudah cukup. Tapi biasanya karena kita melihat dengan mata kita pingin Tuhan Yesus sayang sama kita semua. Tuhan Yesus memberikan apa yang kita perlukan. Nah, daripada kita memikirkan hal-hal yang hanya menjadi kesenangan kita, disebutkan tadi di ayatnya ada apa? Berusahalah untuk hidup menurut kemauan Allah, setia pada ajarannya, mengasihi sesama, mempunyai ketentraman hati, merasakan damai sejahtera Tuhan. Itu yang lebih penting. Jadi tadi apa? Hidup sesuai kehendak Tuhan ya, apa yang Tuhan mau. Setia sama firman Tuhan, sama ajaran Tuhan Yesus. Dan juga mengasihi sesama, mengasihi papa, mama, kakak, adik, dan teman-teman kita. Dan juga mempunyai ketentraman hati, mempunyai kedamaian di dalam hati. Itu yang lebih penting dari semua hal-hal yang lain. Hiduplah demikian bersama mereka yang berseru meminta pertolongan kepada Tuhan dengan hati yang murni. Jadi kalau kita punya keinginan, mari kita datang sama Tuhan. Dan kalau Tuhan mau untuk kita punya suatu barang, atau juga mungkin itu kita ingin buah-buahan, dan Tuhan yang sanggup memberikan apa yang kita inginkan. Nah, jadi daripada kita mengikuti keinginan kita yang mungkin menyebabkan kita melakukan dosa, mari kita lari ya dari godaan itu, dan kita berserah sama Tuhan, berdoa, minta pertolongan dari Tuhan, dan mari kita melakukan apa yang Tuhan mau. Hidup menurut kemauan Allah, setia pada ajarannya, pada ajaran firman Tuhan, mengasihi sesama, serta mempunyai kedamaian di hati ya, merasakan kedamaian di hati. Nah, jadi kita bisa menikmati hidup ini karena kita punya penyertaan yang dari Tuhan, kita punya kedamaian dari Tuhan, dan kita juga bisa mengasihi teman-teman kita. Dan Tuhan yang bisa mendatangkan berkatnya dengan caranya yang kita mungkin tidak sadari. Larilah dari godaan, dan mari kita datang kepada Tuhan, minta pimpinan dari Tuhan, supaya kita bisa melakukan ajaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami diingatkan, kami boleh belajar untuk kami melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Mungkin ada godaan-godaan, mungkin ada kesenangan-kesenangan, keinginan-keinginan kami yang ingin kami lakukan, tapi kami mau menyerahkan kepada Tuhan supaya Tuhan Yesus yang menolong kami untuk kami tahu mana yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Biarlah Tuhan yang terus menyertai kami supaya kami selalu dalam perlindungan pimpinan Tuhan saat kami menjalani hari kami. Dan kami juga mau menyerahkan untuk keluarga kami, untuk papa mama kami, untuk kakak adik kami, untuk teman-teman kami, biar Tuhan juga yang menyertai dan melindungi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekian dulu ya Impact Kids hari ini. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.